Oke guys, selamat datang di channel Simalakama Project dalam channel paling react episode 212. Segmen dong. Segmen Iya, paling react. Episode 212 karena 21 tambah 2 Iya. 5. Boleh. Bersama saya Syafir Renaldi dan kawan-kawan saya. Perkenalkan, Saya Isan Slebeo. Saya Rizky Jibi. Saya Dadang Junior. masa namanya dari kemarin nama sampah semua. Serius dong. Sekali aja. Dari kemarin nama Anda gak ada yang benar. Udah lah. Di sini kita akan seperti biasa menyampaikan berita-berita yang sangat unik dan menarik dan fenomenal setara nasional geografik. Juga channel kita kita buat sebagai sarana untuk berbagi keresahan kita. Keresahan kita terhadap aturan-aturan atau kebijakan yang aneh yang mengesalkan. Akhirnya kita buat channel ini Dilakukan oleh pejabat Konoha. Mengungkapkan keresahan kita sebagai warga. betul. Konoha. Gitu. Kalau Anda pengen semua perfect ya kau pergi surga saja menuju sana. Jadi kadang-kadang kita nggak bangga jadi orang Indonesia, kita hanya lihat kurangnya. Betul, kau nggak kurang di mana sih? Dan juga channel ini buat sebagai kontrol kita terhadap masyarakat ya. Ya. Jadi kita ingin memberi masukan pada pejabat. Kita akan memberi masukan, kritikan kepada pejabat yang kadang kinerjanya Itu oknum ya, oknum. Itu oknum. Pejabat kita baik-baik kok, cuma ada oknum beberapa aja. Ya. Tapi bohong. Pejabat kita Mungkin harus diberi masukan gitu agar dia sadar itu akan kesalahannya. ya. yang penting di negara ini Dan- sopan adalah kunci. Wassalamualaikum bro. Mumpun Lanjut kita tinggal di negara Indonesia yang sangat berdemokrasi. Ya, Karena kalau kita tinggal di Korea Utara, sudah pasti channel ini besoknya tutup akun. Orang itu juga tutup ya. Makanya kita buat channel ini. Mumpun kita tinggal di Indonesia. Ya, inilah. Yang tinggi freedom of speech. Karena kan Ustadz Burhan tidak hadir, kita ganti. Ya. Karena Ustadz Burhan sedang sibuk meet and greet Dengan fansnya yang sama fansnya di Gacuan. Ya, akhirnya Dan juga diganti dulu dengan rekan saya. lagi ini meet and greet bersama JKT48. Betul sih. bersama dengan followersnya yang berjumlah 300. Sama Freya. Sama Z. Atau ini ngantri sel. Gantri saya. Pokoknya Mas Burhan diganti dulu sementara oleh karyawan baru kita. Trisel ya. Telah melewati ini udah di interview sebelumnya Sudah. dan masuk. Masuk kamar. Boleh. Udah. Sudah kita berita pertama tetap di berita harga Lama. dari Tribun Network, Tribun Solo, Tri Cahyaningsih, buruh pabrik peraih skor tertinggi tes SKD CPNS gagal diterima karena tinggi badan kurang 0,5 cm alias setengah cm. Ya, ini bukan nyari kerja ya guys ya, tapi nyari taraje. Ini sebenarnya ibu ini kurang cerdas ya. Ya. Harusnya dengan Kurang cerdas. metode Anda tahu metode chassis gak? Chassis itu untuk mendapatkan tinggi yang maksimal, dia membenturkan kepala dia dengan es batu sehingga ada sedikit tonjolan sehingga dia mendapatkan tinggi sesuai Loh, ini ilmu ini. Jadi gini bro, lebih baik dijelaskan dulu. Jadi ceritanya tuh ada seorang buruh pabrik bernama Ibu Tri Cahyaningsih ini, ternyata dia itu mengikuti tes CPNS bu, tahun 2024 kemarin Oktober, dan di luar dugaan hasil tes SKD CPNS-nya tinggi bro, tertinggi, pintar bu. Tertinggi loh ini. Jadi di sini itu tes PNS itu diawali dengan administrasi, setelah itu SKD. SKD ini yaitu seleksi keterampilan dasar, bro. Ini kan ada TIU, ya kan? Ya. Ada TWK. Itu susah, bro. TIU, Ya, TWK dan susah itu. Ini si ibu Dan bisa dapat psikologi. skor tertinggi loh. Iya. SKD Keren ya. Enggak. Ibu ini keren lah, appreciate lah. yang aneh-aneh sih antara mungkin ini kalau misalnya kurang setengah senti nggak diterima ya.
Berarti antara komunikasi dari BKN dengan Bapak BKN, Komunikasi dari BKN yang kurang atau tahapannya bro yang kurang bro? Jangan-jangan. Menurut Ane sih lebih baik tes CPNS ini harusnya tes kesehatan dulu lah. Jadi bisa diketahui ini kurang setengah senti bro. Bukannya harusnya Menurut Ane bro. menurut Ane nih ya, dari tahapan. Harusnya dari awal udah ditolak gitu. Nah, itu. Menurut aneh enggak gitu sih. Sebelum tes, harusnya Harus cek dulu tinggi Menurut badannya. aneh di tengah-tengah ada yang nitip. Anda ini Nggak, ini harusnya kan bener dari awal Nah, dong. saya tahu loh. Harusnya dari belakang awal itu ada Harusnya apa. dari awal dong. Menurut Enggak, Ane- harusnya dari awal ibu ini, Bu, maaf ibu kurang setengah senti. Jadi Enggak. boleh ikut tes. Tahu dari Harusnya mana gitu tes dong. kurang setengah senti? Enggak. Loh, diukur dong. Makanya menurut Ane dari awal tuh harusnya ada pengetesan tinggi badan. Ya gitu, maksudnya gitu maksudnya. Enggak maksudnya tes ini kan masuknya tes kesehatan bro. Iya. Iya. Tes psikologi. Jadi tes psikologi dulu, tes kesehatan, baru tes SKD. Ya, menurut seperti Ane. itu Ini kan dong. ibu ini bro, udah latihan bro. Dia ini udah latihan bimbel Di sebelumnya. GO. Enggak ini Bukan SKD. endorse ya, GO. SKD bagus. Kalau mau masuk. Ngomongin terus boleh. Nanti saya sepil. Tapi menurut saya berarti masuk mana? Menurut saya nih ya buat Bapak BKN kurang setengah senti. Aduh. Apakah dengan tinggi badan kurang setengah senti pas kerja malah main Zumba? Ya, kan belum gitu, belum tentu. Karena apakah Polisi wanita yang ada di Indonesia, dia merantau ke Amerika karena pendek, tapi dia menjadi lulusan terbaik. kata aneh harusnya itu dari awal emang harusnya tinggi badan dulu. Kalau misalnya emang udah, karena tinggi badan tuh gak bisa diubah. tapi memang karet pak, karet ini memang setengah senti ini menurut Ane sih masih bisa sih harusnya Ya, sih. karena Setengah ini- senti doang bro. Menurut Ane sih setengah senti tidak akan mempengaruhi kinerja ya, apalagi ini SKD-nya kan lumayan tinggi bro. Bukan lumayan tinggi lagi. SKD tinggi, Pernah tertinggi. Udah Iya tertinggi, sih. bukan lumayan Tertinggi, tinggi, sudah tertinggi. tertinggi. Jadi menurut Ane ini dalam pemikiran masuk bro. Mohon maaf buat Bapak BKN, tolong direvisi. Enggak, ini ponakan BKN-nya ada yang masuk di tengah-tengah ini. Nah, ini. Ini. Mungkin. Ini. Tapi kita nggak boleh sujon. Saya selalu sujon, saya selalu sujon. Harusnya kan dari awal dong. Karena di negeri ini harus disujonin dulu. Tapi menurut saya nih ibu ini melakukan kesalahan juga. Harusnya dia observasi dulu. Observasi Bagaimana dulu. tahapan-tahapannya. Iya. Ya udah Dan pasti- petugasnya siapa saja harusnya Udah dia pasti observasi tahu dulu. bro, ini kan ibu Iya. ini udah berapa kali ikut ini. Kalau dia tahu, dia nggak mungkin masuk. Iya dong. Nggak akan mungkin ini tuh tes gitu. ini itu ibu ini kayaknya sih kurang setengah senti sih memang di luar dugaannya pak. Loh, Sudah pasti di luar gimana? dugaan. Gimana? Dia misalnya nih, tes Polri minimal 165. Dia ngukur dulu dong di rumahnya. Udah pas belum 165? Siapa tahu dikurangin. Loh, Siapa tahu? gimana? Siapa tahu? Dikurangin gimana? Masa tinggi badan dikorupsi juga di Siapa tahu negara dikurangin ini? Kan? karena masuk BKN masukin. Nggak, masa tinggi badan juga dikorupsi kan? Di negeri ini apa yang nggak dikorupsi? Nah, ini tinggi badan pun Dikorupsi. tapi sih ini aneh melihat berita ini sih memang pada dasarnya di masyarakat pun ada problematik yang disebut dengan kualifikasi pekerjaan, dan di masyarakat pun sedang rame-rame ya bro kualifikasi pekerjaan ini. Contohnya kan ada permasalahan tentang tinggi badan, terus pengalaman kerja ya kan. Sempat ada bro jokesnya di sosial media, ada yang pernah dengar umur maksimal 25 tahun, pengalaman 30 tahun. Ya, gitu. Harus di sperma bapak anda ada lowongan pekerjaan bagaimana? Kita bakal bahas secara sosial ekonomi. Kenapa perlu kualifikasi yang aneh-aneh? Karena emang orang di kita tuh kebanyakan. Ya. Mereka tuh udah bingung harus kualifikasi orang berdasarkan apa. Saking banyaknya. Enggak sih, ya menurut aneh sih kalau masalah umur ya. Mohon maaf, masalah umur pak, batas 35 umurnya. 25. Emang 25. Enggak, ada yang 35, Oh, PNS iya. 35 bro. Oh, Mohon iya, maaf, PNS emang 35. yang umur 35 nggak butuh makan pak. Mohon maaf, yang umur 35 pun bisa makan pak. Saya kasih tahu anda cari. Ya, karena itu Banyak kan bro yang makan. itu karena yang daftarnya membludak. Menurut Coba, kami sih- coba mana yang ini? Jadi senior Java Programming Engineer, coba daftar, gak usah dilihat ke belakang, Maksud pasti aneh sih, diterima. Ini aja lah, maksud aneh tidak perlu dibatasi menurut aneh. Jadi dibatasi itu menurut dibatasi lamarannya, tapi tidak perlu dibatasi usianya menurut aneh. Kalau menurut anak, kenapa dibatasi? Karena masyarakat Indonesia itu banyak bro. Iya. Dengan ada spesifikasi maksimal 35 aja,
yang Terfilter. tesnya juga Iya. sudah aduh pusing. Sekarang orang apalagi Indonesia- tidak terfilterisasi. Filterisasinya menurut Ane sih tidak perlu difilterisasi sih. Ya dari skill saja. Seperti di luar negeri kan tidak ada batasan umur, hanya dilihat. Ya skill. masalahnya Maksud- yang didaftarkan oleh orang-orang Indonesia tuh yang skillnya itu aja yang semua orang bisa. Eta masalahnya. Karena Iya, dari sistem pendidikannya maksud juga aneh- ya kayak gitu aja gitu. Misal 100 orang masuk. Nah, kalau tidak perlu diseleksi umur kan bisa toh. Bisa 100 orang tapi umurnya random kan bisa aja. Terus Tidak perlu apa? dipilih umurnya, yang penting skillnya bro. Yang umur 35 tahun pun skillnya kan. Cara memeasure skills itu gimana? Loh, yang umurnya rendah, measure gimana? Apa ya, Om? Sama saja kan. Yang umurnya misalnya 20, 18, fresh graduate. Nya, tahu cuman cara mengukur skillnya kumaha. Ya, pengalaman. Lah kan Ya kan Nah, ini pengalaman. maksud aneh bro, yang umurnya 35 kan ini misalnya dia karena perbatasan umur ini jadi susah nyari kerja kan. Nah, aneh mikirnya sih yang umur 35 tapi dia punya skill ya pengalamannya justru lebih tinggi dibanding yang fresh graduate dan sudah pasti skillnya lebih tinggi dong daripada fresh graduate menurut aneh. Dan ini juga permasalahan ekonomi diawali dari seperti ini. Belum tentu loh. Sekarang tuh kita tuh di zaman dimana kematangan, kepandaian itu tidak diukur oleh umur. Betul. Mana yang tahu kan Iya, teman anda tapi- sendiri umur 40 tahun pelakuannya kayak orang TK. Iya tapi kan banyak juga bro yang umur 35. Gini bro, umur 35, umur pokoknya umur memiliki tanggungan keluarga itu kemungkinan niat kerjanya lebih tinggi bro daripada Gen Z. Makanya kan ada istilah Gen Z itu malas kerja. Oke, Gen Z tidak disiplin. satu Gitu tips ya. yang mungkin Menurut aneh. kasih ke kalian semua. Kebetulan aneh tuh dapat bocoran lah dari rekruter HRD. Kalau misalnya emang ada batasan umur, sebenarnya coba aja daftar. Itu sebenarnya buat itu doang sih, buat apa? Mekanisme dari HRD untuk memfilter aja supaya orang-orang yang emang di atas 35 tahun tuh udah minder duluan. Tapi sebenarnya kalau misalnya emang kalian coba daftar dan nanti dilihat ternyata skillnya itu match, insya Allah bakal dipanggil kok. Apalagi bisa HRD melihat Anda dengan jawaban maksimal dan juga keluh kesah Anda Nah. yang begitu menyedihkan. Insya Allah HRD Iya. akan kasihan pada Anda. Apalagi keluh kesah Anda tentang kucing. Mungkin ini yang menurut saya mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan sobat Aldi ini. Loh, ada benarnya? Cuman. Bukannya benar? Cuman nih ya mungkin tidak ada batasan usia tidak apa-apa. Cuman mungkin ya skillnya juga diperhatikan lah. Skill. Gitu. Ya maksud aneh sih lebih ke biasanya yang umur senior harusnya sih skillnya itu di atas fresh graduate bro. Fokus Maksud aneh. kalau misalnya pengen gampang cari kerja, fokus tingkatin skill, investasi layar ke atas. Karena kalau misalnya Anda ngelamar pekerjaan yang emang digandrungi banyak orang, gampang bisa kayak maaf bukannya merendahkan, tapi kayak pekerjaan-pekerjaan yang emang tidak perlu keahlian profesional kayak sapu jalan atau misal PNS yang cuma input administrasi itu pasti banyak filternya. Pasti itu pasti. Karena semua orang bisa tanpa mengupgrade diri. Kalau misalnya kalian upgrade diri sampai bisa jadi yang orang yang bisa nyiptain AI, apa kalian nggak perlu cari kerja, kalian dicari bung. Karena populasi Indonesia tinggi juga ya. Dan juga ini mungkin karena perkaranya susah nyari kerja di Indonesia, orang-orang atau Gen Z kan banyak juga yang berpikiran mereka akhirnya kerja di luar negeri bro. Kabur Jadi aja dulu. karena seleksinya Kabur aja susah. dulu. Kabur aja dulu. Jadi hashtag kabur aja dulu. Kabur aja lah. Nggak balik lagi. Oh my god. Bro, jadi orang-orang anak-anak pemuda sekarang kan banyak yang ingin kerja di luar negeri kan. Tapi pesan saya buat anak muda, boleh Anda kerja di luar negeri. Tapi harus punya skill dong. Skillnya pelajari ya kan. Jangan nanti di sana jadi gembel. Nanti Betul. pulang-pulang tinggal tangan Anda, Pelajari kaki bahasa. Anda. Tiba-tiba Bukan Anda tidur seharian 18 menit tidur. Scroll, tapi nanti Scroll tidur TikTok. pengen keluar negeri kabur aja dulu. Tidak relate, tidak. kabur aja dulu aja ke Kamboja lagi. Pulang-pulang. Iya. Orang tua Anda dikirimin tangan sama kaki Anda. Dan juga ya itu tadi jika Anda ingin pergi ke luar negeri dan bisa
mohon diperhatikan juga ya tujuannya atau kejelasan dari kontraknya. Jangan sampai kan niatnya ke Jepang, malah dikirim ke Korea Utara. Nanti yang tadinya hashtag itu jadi hashtag tolong saya. Kembali ke topik mungkin untuk Boleh. Ibu Tri Cahyaningsih, semoga mungkin dia Ya. tidak mungkin kabar terbarunya dia udah terima atau belum? Belum ya? Ibu Mungkin- ini nanti tahun selanjutnya ingin mendaftar lagi Iya. atau nanti Yang pergi Pak. Cuman semoga ada penggantinya lah yang lebih baik. Mungkin ada orang yang tertarik Iya. dengan ibu kan, dia peraih skor tertinggi. Mungkin juga dari perusahaannya juga mungkin, oh ini skornya bisa direkod. Sepertinya ini Ya. kriteria saya. buat Bu Tri Cahyaningsih sabar ya. Iya, sabar. semangat. Semangat. Rezeki mah insya Allah ada lah. Ya. Rezeki ada. Emang mencari rezeki yang halal di negeri ini emang sulit ya. Iya. Memang sulit. Dan Ibu Tri Cahyaningsih silakan kerja di luar negeri kalau perlu, tapi tadi ingat kata saya jangan sampai salah kirim ke Kamboja. Satu Korea tips, Utara. kalau misalnya nggak keluar negeri minimal coba keluar Jawa. Jawa itu Nah. tidak terlalu penuh. Betul. Betul. Lanjut ya, lanjut. Tapi lanjut. Indomie mahal, Bro. Udah, lanjut. Udah, Lanjut, bro. lanjut. Abis nanti. Terlalu panjang. Tetap di berita harga. Berita selanjutnya. Kerugian negara akibat korupsi Pertamina bisa tembus 968,5 triliun. Hah? 1 kuadriliun. Emang iya? Liga klasemen kita semakin lebih menarik. Kemarin ada PT Timah, sekarang disalib oleh Pertamina. Waduh. Belum guys. Udah. Ini lupa ada ini. Siapa tiba-tiba muncul? Memang buat Bapak Mau dibacain dulu gak? Boleh. silakan baca dulu. Kompas.com, ini dari kompas.com ya, sangat kredibel lah. Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina terus menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mengungkap bahwa kerugian negara mencapai 193 triliun hanya dalam 1 tahun. Namun, angka ini diyakini masih akan terus bertambah, mengingat kasus ini berlangsung sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Buset. Miris. Miris ya? Kenapa baru sekarang? Iya. Pemerintahan sebelumnya gimana? Aduh ini M-word, nih M-word. Yang aneh-aneh sih kenapa selama 5 tahun ini tidak ada yang curiga, Bro. Nah, itu. Misalnya pengetes ini kan oktannya beda tuh. Iya. Harusnya beda kan pertalite yang pertama. Pasti. Beda. Ron 90 Cuman dan Ron 90. kenapa baru ketahuan sekarang dan kenapa belum ada yang curiga enggak gitu? Boro-boro. Orang Indonesia itu tidak mengerti sains. Gimana cara ngeceknya? Iya. Tapi kemarin kan Mang Mas Burhan sudah apa maksudnya? Sudah bongkar mesin Sudah menyadari gitu. Kenapa motor saya Motor. Sama. Tapi itu sih, misalnya dengan cara itu kata orang Nggak relevan lah. kurang valid karena Valid. kalau Iya, misalnya itu tuh bisa jadi bias ke kita karena emang kita udah tahu itu korupsi, jadi kita ngerasanya Waduh, kayak ini gitu. berat nih. Padahal Sugesti. harusnya itu diujinya secara lab, langsung kita Iya. cari nomor oktannya berapa. Maksud Anda kenapa selama 5 tahun ini tidak ada yang menguji lab gitu, Bro? Ini kan harusnya kerasanya beda dari data ya. Kalau diuji lab kan pasti datanya keluar, tapi baru sekarang ketahuan ya maksud Anda. Kenapa baru diperiksa sekarang? Tahun-tahun kemarin kok Nah, diperiksa. Loh, kan? bisa jadi Backing aja udah keluar. Backingnya udah keluar, udah gak ada backingannya. Tapi Bahlil bilang Bapak Bahlil kan Bapak katanya Bahlil. menjamin bahwa tidak ada oplosan. Kan spesifikasinya Ya. katanya udah sama. apa yang Anda harapkan? Ya, terus dari- kalau misalnya dijamin tidak ada perusahaan, kenapa mereka ditangkap? apa yang Anda harapkan dari yang kemarin Bapak Bahlil, mohon maaf. membatasi gas? Anda sudah Apa yang Anda 2 harap? kali kontroversial. Mohon Ya. maaf, Bapak. Ya Bapak Bahlil hati-hati ya. Jangan mentang-mentang Anda ketua partai, Anda tidak takut ini siapa? Itu dia. Memang Tapi- hati-hati aja gitu. Tapi memang masalah korupsi di negara kita ini memang Sangat terlalu masif ya. terlalu ini, Pak. Masif, Jadi Pak. ditanggapi oleh kita, tapi tetap atasan pejabat-pejabat kita memang acuh tak acuh, Pak. Iya. Dengan hukum. Jadi korupsi ini sebenarnya harus dihukum dengan berat sih, tapi ya memang dari sana dari pembuat hukum itu tersendiri ya, Sudah mereka memang mereka kong kali kong kali Pak itu. Ya, ya sebenarnya hukum di negara itu satu fun fact. Kalian kalau misalnya ke pengadilan itu bukan adu hukum, ada duit bos. Nah, itu duit, dia. Bos. Kalau misalnya emang duit kalian kuat mah aman. Betul. Coba yang PT Timah. Heeh. Kenapa jaksanya? Aduh, saya hilap disogok sama dolar Singapura. Hei, mohon maaf.
Kenapa hilaf? Itu bukan hilaf. Itu memang nafsu. Iya. Bahkan saking masifnya kasus korupsi ini sampai ada liga korupsinya ya. Liga Keren korupsi banget ya. Keren Lucu banget. banget, Bro. Selain ada Liga 1 BRI yang sangat seru Iya. dengan Persib di puncak, kini ada liga terbaru dengan Liga Korupsi Dan cukup mengejutkannya Pertamina ini langsung posisi pertama baru masuk langsung podium, baru masuk langsung podium. Keren. Tapi sebelumnya itu Pertamina itu juara 2 kan? Juara 2. Juara 2 tidak. Karena Cuma- di info awalnya kan 100 Iya, 193. 200 habis 200 triliun. Iya. Terus ternyata setelah disidak lebih lanjut sampai sekarang ternyata hampir 1000 triliun. Tapi ini masih itu ya, masih Dugaan. perhitungan kasar Iya. karena memang ditemukan 193 triliun itu kan 1 tahun. Kita kan nggak tahu ya apakah setiap tahun itu kemarin sama atau enggak. Cuman Bisa saja lebih perhitungan tinggi. kasar segini, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Itu dia. Ini untuk itu ya masyarakat karena emang media banyak yang menggoreng, jadi ya nggak bisa dihitung secara mentah langsung kalau setahun 193 maka 5 Setiap tahun tahunnya itu sama, sama gitu itu enggak. Nggak bisa. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Dan semoga hukuman buat para koruptor-koruptor ini diperberat ya. Berberat. Ya, Jangan sampai ada Jangan kayak jangan sampai karena orang-orang ini sopan dikurangi. karena punya anak dikurangi. Mungkin ini juga pesan untuk Bapak Prabowo ya. Semoga melihat. Tuh. Mungkin Bapak juga kan maksudnya baru beberapa bulan gitu, namun sudah banyak sekali kasus dari kabinet-kabinet Bapak yang bermasalah gitu. Mungkin Bapak bisa segera sadar gitu bahwa ini tuh harus lebih diperketat lagi. Iya, Mungkin juga ini juga menyangkut kata-kata Bapak sebelumnya gitu bahwa Bapak ini ingin membereskan korupsi kan di Indonesia gitu. Saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia bersihkan dirimu masing-masing. Tapi kok akhir-akhir ini Bapak bilang apa ya? Dia yang mau Bapak bilang harus dimaafkan, tetapi harus dikembalikan. Sebenarnya saya kurang setuju gitu. Hukum. Iya, Hukum dulu, harusnya dihukum dulu. dihukum dulu Memang Pak. dibalikan, Pak. Tapi harus dihukum dong. Masa dibalikan saja? Itu maling ayam di kampung, dibalikin ayamnya, bonyok juga dia, Iya. Pak. Terus sedikit masukan juga, mungkin ya saya tahu ya buat pemerintah khususnya Presiden Bapak Prabowo, kalau misalnya memang kita itu ya saya sangat setuju dengan komitmen Bapak untuk memberantas korupsi, tapi tetap Pak, kita kan nggak bisa terus menangkap-nangkapin koruptor, tapi kita harus menutup juga keran koruptornya gitu. Jadi Betul. nggak bisa kita cuman nangkepin aja koruptor tapi nggak di stop. Nanti kita capek sendiri nangkepin terus tapi masih terus ada yang korupsi. Gitu. Kasihanlah rakyat Indonesia lah. Kalau cuma diampuni Pak, siapa yang menjamin yang korupsi tadi tidak korupsi lagi? Nah, itu dia. Itu dia. Nah, terus kita juga sih Dimaafkan Mas, doang kan. masalah korupsi itu Kan belum. Bukan Anda tidur seharian.